Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanta, informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru setanah air dan juga Bapak Ibu stakeholder di dunia pendidikan. Bapak Ibu, dengan telah dilantiknya Presiden dan juga telah dilantiknya Menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan Gibran, di mana Bapak Ibu ada beberapa perubahan di kementerian, dan secara khusus di Kementerian Pendidikan Bapak Ibu telah dibagi menjadi 3 kementerian. Kalau sebelumnya itu Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi hanya 1 kementerian. Tetapi untuk Kabinet Merah Putih Bapak Ibu telah dibagi 3, yaitu 3 kementerian. Dan Bapak Ibu secara khusus untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana ada isu-isu terbaru atau isu-isu mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Menteri Pendidikan kita yang terbaru ini. Nah, apakah isu-isu tersebut Bapak Ibu? Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini, dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Gebrakan Menteri Pendidikan baru, klarifikasi isu penggunaan kembali NEM, Mapel PMP hingga penghapusan PMM. Isu kebijakan Menteri Pendidikan baru, penggunaan kembali NEM, Mapel PMP, dan penghapusan PMM. Berbagai isu terkait kebijakan pendidikan mencuat setelah serah terima jabatan sertijab dari Nadiem Makarim kepada para menteri baru di bidang pendidikan. Mereka diantaranya yaitu Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Satrio Sumantri Brojonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan pada Senin 21 Oktober 2024. Isu kebijakan yang beredar bukanlah kebijakan resmi dari kementerian meliputi: jadikan NEM nilai EBTNAS murni sebagai syarat masuk SMP SMA, hapus PMM platform mereka mengajar, kembalikan Mapel PMP pendidikan moral Pancasila, berlakukan syarat tidak naik kelas tidak lulus, jangan dipaksakan naik atau lulus kalau tidak memenuhi syarat, berlakukan kembali rapor merah, biarkan guru fokus sama siswa bukan mengurus administrasi dari A sampai Z, dan lain-lain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen telah memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resmi Kemendikbud.ri, menyatakan bahwa isu-isu tersebut bukanlah kebijakan resmi dari kementerian. Informasi yang tersebar di media sosial dan grup percakapan mengenai kebijakan gebrakan Menteri Pendidikan baru bukanlah berasal dari pernyataan resmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen, Abdul Muti, atau sumber resmi Kemendikdasmen. Hal tersebut merupakan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kemendikdasmen tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat terkait kebijakan pendidikan dasar dan menengah yang dapat disampaikan melalui situs ult.kemendikbud.go.id. Untuk mendapatkan informasi terbaru dan akurat mengenai kebijakan pendidikan dan kebudayaan, masyarakat dapat mengakses media sosial resmi Kemendikbud, Instagram Kemendikbud.ri, Kemendikbud_RI, atau YouTube Kemendikbud RI, serta laman kemendikbud.go.id. Berikut adalah penjelasan poin per poin terkait isu yang ramai dibicarakan ini. Penggunaan kembali NEM sebagai syarat masuk sekolah. Nilai EBTNAS murni NEM merupakan sistem penilaian yang pernah digunakan untuk mengukur prestasi siswa secara nasional, menentukan kelulusan siswa dalam setiap jenjang pendidikan. Namun sejak 2023 sampai 2024, sistem NEM diganti dengan ujian akhir nasional (UAN) dan terus bertransformasi menjadi sistem penilaian berbasis kompetensi. Belakangan ini ada wacana kembalinya NEM sebagai syarat seleksi masuk SMP dan SMA, namun Kemendikdasmen menyebutkan bahwa tidak ada pernyataan resmi mengenai hal ini. Kemungkinan perubahan penilaian tentu akan mempertimbangkan
efektivitas sistem dan dampak pada peserta didik secara menyeluruh. 2. Kembalikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila PMP. Pendidikan moral Pancasila PMP merupakan mata pelajaran yang pernah populer di era 1975 sampai 1994, bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Mata pelajaran ini kemudian diubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN pada KTSP, kemudian menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN pada kurikulum 2013. Dan di kurikulum Merdeka sama mata pelajaran PPKN berubah nama menjadi Pendidikan Pancasila. 3. Pemberlakuan rapor merah sebagai tanda evaluasi akademik. Rapor merah pernah menjadi praktik umum pada era 1970-an dengan nilai rendah ditandai menggunakan tinta merah sebagai tanda peringatan bagi siswa dan orang tua. Sistem ini telah dihapus karena dianggap memberikan dampak psikologis yang kurang baik bagi peserta didik. Kemunculan kembali wacana rapor merah dan evaluasi akademik disambut dengan berbagai pendapat pro dan kontra. Sebagian menilai bahwa sistem rapor merah bisa membantu memotivasi siswa, namun banyak yang berpendapat bahwa penilaian dengan tinta merah dapat menimbulkan stres dan tekanan mental bagi siswa. 4. Penghapusan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Platform Merdeka Mengajar PMM merupakan sistem yang menyediakan perangkat ajar dan referensi bagi guru dalam penerapan kurikulum Merdeka. Platform ini memudahkan guru mengakses sumber belajar, menyusun perangkat ajar, hingga melakukan asesmen. Wacana penghentian PMM muncul dalam beberapa aspirasi masyarakat serta dari kampanye politik. Melalui akun resmi dijen.gtk.kemendikbud, Kemendikbudristek menegaskan bahwa PMM merupakan alat bantu bukan platform wajib bagi guru. PMM menyediakan referensi yang beragam bagi guru, sementara akan belajar.id tetap dapat digunakan oleh guru dan siswa tanpa terpengaruh isu penghapusan PMM. 5. Administrasi guru mengurangi beban non-pengajaran. Administrasi menjadi beban tersendiri bagi guru, mulai dari perencanaan pembelajaran, evaluasi, hingga pelaporan. Pada era Nadiem Makarim, upaya mengurangi beban ini dilakukan misalnya dengan menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran EPP menjadi satu halaman. Meskipun wacana penghapusan sebagai administrasi guru kembali muncul, Kemendikdasmen belum memberikan kepastian mengenai kebijakan ini. Mengurangi beban administrasi bagi guru dianggap penting agar guru dapat lebih fokus pada pengajaran. Namun tetap harus ada keseimbangan antara tugas administratif dan pengajaran agar tata kelola sekolah tetap berjalan. Klarifikasi dan penutupnya. Kemendikdasmen menyatakan bahwa informasi terkait gebrakan kebijakan Menteri Pendidikan baru yang beredar bukanlah kebijakan resmi, melainkan aspirasi masyarakat yang direspon oleh kementerian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kebijakan ini masih belum kebijakan resmi dari Kemendikdasmen. Itu hanya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan itu yang direspon oleh kementerian dan belum ditetapkan Bapak Ibu. Setiap kebijakan baru akan diputuskan berdasarkan kajian dan evaluasi mendalam untuk menjaga kualitas pendidikan. Dengan hadirnya klarifikasi ini, Kemendikdasmen berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh isu yang belum resmi dan tetap mengikuti informasi dari kanal resmi kementerian untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Demikian informasi ini Bapak Ibu, dan kita berdoa semoga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kemendikdasmen di tahun-tahun yang akan datang ini menjadi kebijakan untuk memajukan pendidikan kita di negara tercinta ini. Demikian, terima kasih.